Nagari Sumpur merupakan kawasan pusaka yang masih menjaga betul adat istiadat masyarakatnya. Lantas seperti apa tradisi matrilineal yang masih melekat kuat di Nagari Sumpur, Provinsi Sumatera Barat? Serta bagaimanakah peran kaum perempuan dan lelaki dalam sistem adat dan kemasyarakatan Minangkabau? Kami punya liputannya dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Nagari Sumpur, sebuah nagari indah yang berbalut kemolekan alam dan kearifan budayanya ini berada di Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Sumpur dikenal juga sebagai nagari yang masih menerapkan secara utuh budaya matrilineal, yaitu suatu sistem adat yang menempatkan perempuan pada kedudukan yang tinggi dan mulia dalam masyarakat. Menjadi sangat menarik ketika tradisi ini dapat berjalan selaras dengan tegaknya syariat Islam di tanah Minangkabau. Tradisi matrilineal yang menempatkan perempuan dalam kedudukan yang tinggi tidak berarti mengesampingkan peran kaum pria. Jika perempuan disebut bundo kanduang, maka lelakinya disebut penghulu atau datuk, yaitu yang berperan sebagai pemimpin bagi kaumnya. Para penghulu dari setiap kaum ini tergabung dalam lembaga adat yang disebut Ninik Mama. Peran dan tanggung jawab mereka yaitu mengurus dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat di nagari secara adat. Dalam kemasyarakatannya, antara kerja penghulu dengan bundo kanduang itu harus searah. Bundo Kandung harus mundur dengan keputusan-keputusan yang ada yang dilakukan oleh penghulunya tadi. Contohnya kalau dalam pesta, kalau Bundo Kandung pinginnya beralek kayak begini, kata penghulu enggak bisa. Oke. Itu contohnya. Rumah gadang sendiri merupakan simbol dari budaya matrilineal. Rumah yang diwariskan secara turun-temurun dari seorang ibu ke anak perempuannya ini membuat anak laki-laki tidak mendapatkan ruang khusus. Setelah menginjak usia dewasa, maka mereka tidak diperbolehkan lagi tinggal di rumah tersebut. Sebagai pewaris pusaka, perempuan digambarkan sebagai limpapeh atau tonggak utama dalam rumah nan gadang. Peran utamanya ada dua, yaitu melanjutkan generasi dan menjadi pengurus rumah tangga. Yang mengenai Bundo Kanduang yang organisasi yang di Nagari, itu adalah sebuah organisasi Bundo Kanduang yang terlibat semua ibu-ibu yang agamanya Islam yang sudah menikah. Dia termasuk Bundo Kanduang dalam organisasi, tetapi yang Bundo Kanduang yang di rumah gadang adalah Bundo Kanduang yang ada penghulu di rumahnya. Bisa jadi itu ibu dari penghulu, kakak perempuan dari penghulu, atau adik dari penghulu itu sendiri yang ada di rumah itu. Siapa yang tertua di rumah itu, itulah yang Bundo Kanduang. Nanti yang meninggal itu siapa lagi yang dibawanya. Di Nagari Sumpur banyak terdapat rumah gadang yang umurnya mencapai 1 abad. Di antaranya adalah rumah gadang milik Ibu Kamrita yang juga berstatus sebagai Bundo Kanduang. Sebagai perempuan yang dituakan, Ibu Kamrita lah yang menjadi penguasa dan pewaris ketujuh dari rumah gadang yang menjadi tempat tinggal bersama ini. Nagari Sumpur yang menganut sistem politik adat Bodi Caniago, status Bundo Kanduang jatuh pada setiap istri penghulu atau datuak. Dan dalam tradisi matrilineal, suami Bundo Kamrita yang seorang datuak diharuskan untuk tinggal di rumah ini. Tidak hanya rumah gadang, dalam daftar pusaka tinggi yang menjadi hak milik perempuan, termasuk pula tanah, sawah, kebun, dan hutan ulayat yang tidak dapat diperjualbelikan. Namun bukan berarti menutup kesempatan bagi kaum lelaki untuk memperoleh hasil dari tanah yang diwariskan oleh saudarinya. Kesemuanya harus dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan dengan pihak perempuan.
Salah satu tanaman kebun yang banyak tumbuh di Nagari Sumpur adalah pohon sawoh atau orang lokal menyebutnya dengan Manila. Tanaman buah yang satu ini menjadi contoh di mana hasil kebun, meskipun itu dimiliki oleh pihak perempuan, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh saudara lelakinya untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama bagi mereka yang sudah tidak lagi merantau ke negeri orang. Pohon sawoh yang tumbuh di Sumpur terkenal menghasilkan buah dengan kualitas yang baik, sehingga hasil dari tanaman tersebut cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga di samping hasil dari sawah. Sebagai lelaki dalam budaya matrilineal Minangkabau, mereka memiliki peran dan tanggung jawab yang besar, tidak hanya sebagai penghulu, tetapi juga menjadi ayah bagi anak sendiri dan juga bagi kemenakannya. Untuk itu, tentulah mereka membutuhkan sumber ekonomi yang cukup besar. Jika para perempuannya menjadi ahli waris rumah dan itu mengharuskan mereka untuk menetap di kampung, maka hal sebaliknya terjadi pada kaum lelaki. Untuk itu, anak lelaki Minangkabau harus dipersiapkan mampu bertahan hidup di perantauan. Salah satunya dengan membekali mereka ilmu bela diri silat. Perempuan dalam budaya matrilineal Minangkabau memiliki derajat yang sangat tinggi. Adat dan budaya ini tidak akan pernah lekang dimakan oleh waktu, karena nilai-nilai yang dikandungnya sangat melekat, sangat kuat.